Di video tutorial kali ini kita mundur sedikit ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas bagaimana melakukan penginputan data-data production lah, bisa dikatakan seperti itu, data-data pelayanan, bagaimana menggunakan sistem. Nah, untuk kali ini kita mundur persiapan awal sebelum menggunakan atau mengoperasikan SIM RS. Jadi ada beberapa persiapan, terutama penginputan data-data master ya, mulai dari persiapan penginputan data user, data-data tarif, kamar, kemudian beberapa tindakan itu juga semua dilakukan di awal, data-data barang obat, farmasi dan stoknya. Oke, kita mulai dulu dari paling pertama. Itu umumnya kita menyiapkan sini ya, data profil rumah sakit. Nah, ini untuk mengganti logo. Jadi logo ini nanti akan digunakan di dalam beberapa cetakan-cetakan seperti rekam medis elektronik, resume medis. Nah, itu nanti logonya akan tampil, kemudian data nama rumah sakit, alamatnya dan seterusnya. Itu ada di menu sistem, pengaturan sistem ya. Jadi ini login untuk pengelola SIM RS. Kemudian ada untuk melengkapi data profil apoteknya. Ya, ini juga sebenarnya tinggal diisi saja. Persiapan, kemudian pengguna. Nah, nanti di sini pengelola untuk mendaftarkan pengguna-pengguna SIM RS ya. Jadi sederhana saja, di sini cuma ada pendaftaran nama, ID loginnya apa, kemudian passwordnya apa. Nah, kemudian di sini ada bagian kategori, ada beberapa pilihan pelayanan ini untuk loket ya, rekam medis ini untuk unit rekam medis, admin atau TTK ini petugas atau TTK, tenaga teknis kefarmasian di depo farmasi, tapi bukan apoteker ya, karena apoteker nanti diinput secara terpisah tersendiri. Kemudian laboratorium, artinya tenaga-tenaga di laboratorium, radiologi, instalasi bedah. Ini instalasi bedah berarti yang non perawat. Biasanya ada yang rumah sakit di dalam IBS-nya itu instalasi bedah sentral itu menggunakan admin. Ya, jadi nanti itu diinputkan di sini karena mereka bukan tenaga kesehatan. Kasir keuangan, admin keuangan, gudang farmasi khusus ya, berbeda dengan yang ini, admin atau TTK depo farmasi, kemudian admin dan super admin. Oke, nanti tinggal diisi sini nama, di login, password dan seterusnya. Nah, untuk yang dokter atau tenaga kesehatan itu nanti diinputnya di sini di menu administrasi. Oke, tinggal ditambahkan. Nah, ini nanti tinggal memilih kode dokter BPJS-nya. Jadi ini khusus dokter. Ada dokter-dokter yang ada memiliki kode BPJS-nya. Nanti tinggal dicari ya. Kemudian nick-nya dibutuhkan di sini, terutama nanti ketika sudah login dengan sudah bridging dengan Satu Sehat. Nah, nick petugas. Selanjutnya di sini kita kategorikan apakah dia dokter spesialis, dokter gigi. Kalau memang dokter, nah di sini nanti masuklah perawat, bidan, ahli gizi dan apoteker. Ya, tadi kalau TTK-nya atau admin itu diinput di pengguna, kalau apotekernya nanti diinput di sini. Karena mereka nanti memiliki akses yang berbeda. Oke. Kalau dia dokter spesialis, kemudian dokternya juga sekaligus penanggung jawab laboratorium, atau dia penanggung jawab radiologi, HD atau fisioterapi. Jadi nanti dipilih. Tapi kalau dia dokter spesialis yang hanya sekedar praktek di poliklinik misalkan, berarti ini dikosongkan saja. Nah, selanjutnya pembuatan loginnya. Jadi setelah mengisi datanya, kualifikasinya, nanti tinggal di sini isikan login dan passwordnya. Setelah berhasil, nanti data tenaga kesehatannya akan masuk ke sini, dan loginnya, kalau misalkan salah satu usernya lupa password, itu nanti login yang dibuat khusus tenaga kesehatan tadi juga akan tampil di sini. Nah, di sini ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan usernya, untuk mereset passwordnya, itu nanti semua dilakukan di halaman sini, pengaturan pengguna. Ya. Kemudian ada di sini pengaturan lainnya. Di sini adalah nomor rekam medis terakhir. Jadi kalau misalkan posisi nomor rekam medis terakhir itu adalah seperti ini, ya, ready input. Supaya apa? Nanti ketika ada penginputan data pasien, registrasi pasien baru, dia akan melanjutkan nomor yang ini. Jadi karena di sini posisinya adalah 100, maka pasien yang baru yang belum ada rekam medis sebelumnya itu akan mendapatkan secara otomatis nomor 101 gitu.
Kemudian di bagian farmasi, di sini juga bisa dilihat beberapa pengaturan harga ya, penentuan harga pokok penjualannya, apakah dikurangi dengan harga diskon kan, kalau ketika pembelian dari PBF itu ada yang diskon. Nah, itu apakah diskonnya itu ikut mempengaruhi harga pokoknya atau tidak gitu. Ya, kemudian harga jualnya margin, ya ini secara otomatis menghitung dari HPP. Kalau seandainya memang penghitungan atau penentuan harganya dilakukan secara otomatis berdasarkan HPP ya. Jadi ketika ada HPP-nya ya, barang baru masuk yang harganya lebih mahal daripada stok sebelumnya, itu otomatis stok sebelumnya pun ikut kenaikan harga gitu, karena dia otomatis 30% dari HPP. Tapi juga penentuan harga jual obat itu juga bisa dilakukan secara manual, nanti kita bahas di sini. Ya. Jadi di sini untuk bedanya ini harga penjualan bebas non resep, ini harga jual khusus resep. Jadi di sini contohnya ada 30-35%. Ya, ini juga penentuan embalase dan tuslanya untuk resep luar ya. Kemudian untuk pelayanan farmasi yang bisa mengedit resep, apakah hanya dokter saja atau petugas apotek dan dokter. Jadi kalau hanya dokter saja berarti resep yang masuk itu tidak bisa diedit gitu. Ketika ada perubahan obat misalkan diganti atau penambahan, itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Kemudian di sini ada penentuan deponya ya, tempat tempat pengurangan pengecekan stok ketika penginputan resep. Seperti kalau resep jalan-jalan ambilnya dari mana, untuk rawat inap ambilnya dari mana, untuk UGD ambilnya dari mana gitu. Lanjut ke bagian tagihan. Di sini bisa dilihat aja sih sebenarnya ini. Kayak ini kan cara hitung tagihan kamar. Apakah dihitung dari hari pertama pasien masuk atau dihitung dari keesokan harinya. Untuk tagihan rawatan pun sama. Ini format tagihan ada beberapa opsi. Ini format cetakan kwitansi. Kemudian di sini konfirmasi pelayanan. Jadi setiap permintaan kayak resep, laboratorium itu masuk dari ruangan. Ini kalau penginputannya sudah langsung dari ruangan ya. Jadi masuk itu dengan status permintaan gitu. Ketika status permintaan itu tagihannya belum masuk. Tapi kalau seandainya kita pilihnya kayak gini, tagihan masuk tanpa konfirmasi, berarti ketika permintaan itu baru masuk dan statusnya masih permintaan, itu tagihannya langsung keluar. Tapi kalau yang sebelumnya ini, pilihan yang ini berarti ketika permintaan masuk, tagihannya belum keluar dan akan keluar ketika unit terkait melakukan konfirmasi terhadap permintaan tersebut. Itu fungsi dari konfirmasi pelayanan. Terakhir di bagian penunjang, gunakan pos radiologi. Ini artinya ada hasil ekspertis atau hasil baca yang diinputkan oleh dokter radiologi. Itu bisa, kalau gunakan pos radiologi opsinya adalah tidak, berarti dia langsung terpublikasi, langsung bisa dilihat hasilnya oleh DPJP. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan pos radiologi, berarti setelah dia input itu hasilnya tidak akan bisa terlihat kecuali setelah difinalisasi gitu. Jadi ada beberapa kebutuhan ini dikembalikan lagi ke dokter radiologinya ya, apakah dia butuh ini atau tidak. Setelah melakukan pengaturan, kemudian di sini beberapa data-data master ya, nanti tinggal dilihat. Ini adalah unit rumah sakit. Jadi kan kayak tadi ini rawat inap, rawat jalan secara umum. Kalaupun mau ditambah kan biasanya ada yang depo IGD, itu nanti tinggal ditambahkan juga di sini depo IGD misalkan. Ya, kemudian ada juga depo IBS seperti itu. Nah, nurse station ini nanti untuk pengelompokan kelas-kelas kamar ya. Jadi ketika nanti ada kelas kamar itu nanti bisa dipilih ini kamarnya masuk ke nurse station mana, sehingga nanti pencarian data pasien untuk memfilter data pasien rawat inap bisa dilakukan per nurse stationnya. Data diagnosa ICD-X, nah ICD-9 ketika ada data diagnosa yang kurang nanti bisa ditambahkan di sini. Kita lanjut ke penginputan kelas kamar dulu ya. Nah, ini kenapa harus kelas kamar dulu? Ini karena
Posisinya kelas kamar ini sangat dibutuhkan nanti ketika penginputan tarif tindakan, baik itu operasi maupun non operasi, karena ada tarifnya dibedakan, mana rawat jalan, mana rawat inap, kemudian rawat inap dibagi lagi, mana kelas 1, kelas 2, kelas 3, mana VIP atau VVIP kayak gitu. Jadi kita harus sebelum masuk ke penginputan data lainnya, kita persiapkan dulu kelas kamarnya. Oke, di sini mulai dari pengelompokannya apakah dia non intensif atau rawat intensif. Jadi kalau misalkan kayak kelas kamar ICU nanti masukin ke intensif. Nah, ini nanti sebagai pembeda antara rawat inap yang non intensif dengan rawat intensif yang ada di sini. Ya. Tinggal dimasukin di sini nama kelasnya, misalkan kelas 1. Ini pemetaan ke siranapnya kelas 1, pemetaan ke BPJS-nya juga kelas 1. Di sini adalah nilai BHP ruangan. Kalau memang di rumah sakit menggunakan penghitungan BHP ruangan, nanti tinggal dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada biaya administrasi. Ya, jadi kalau biaya administrasinya ini terisi, misalkan di sini 50.000 ya. Jadi ketika pasien tersebut mendaftar ke kelas 1 rawat inap, itu nanti otomatis terisi di tagihannya langsung ada biaya administrasi sebesar 50.000. Tapi kalau misalkan dikosongkan, berarti nanti tidak ada biaya administrasi yang masuk ke tagihan. Oke, ini jadi dia bisa dilakukan secara otomatis. Nah, tarif di sini untuk penentuan tarif kelas kamar dan tarif perawatan per hari ini juga dibagi ya antara pasien umum, pasien BPJS atau pasien selain umum dan BPJS, biasanya asuransi lainnya. Nah, ada rumah sakit yang membedakan, pasien umum itu untuk kelas kamar kelas 1 itu sekian harganya, kalau BPJS sekian, asuransi lainnya sekian. Nah, ini nanti bisa diatur di sini. Ya. Jadi ketika ada pasien umum masuk, dia langsung otomatis kena charge kamar per hari sekian, tarif perawatannya sekian, kayak gitu, sesuai yang di input di sini. Ketika sewaktu-waktu dia berpindah, tadinya umum, kemudian diganti ke BPJS. Nah, itu juga secara otomatis kelas kamarnya nanti tarifnya juga akan ikut berubah. Gitu. Sistem akan melihat di sini. Jadi ini pastikan terisi semua. Jangan tidak karena beranggapan kita cuma menggunakan satu tarif, berarti cuma diisi umum. Salah. Kenapa? Karena nanti ketika ada pasien BPJS masuk, justru sistem akan membaca di tarif BPJS. Nah, yang ada justru nanti jadi 0 gitu. Oke, itu untuk kelas kamar ya. Misalkan kita isi saja kelas 1, di sini ada biaya administrasi sebesar 50.000. Ini kelas 1 biasanya berapa ya? 275.000 kali ya. Ini juga misalkan kita samakan sajalah. Kita simpan. Oke, masuk ya. Nah, nanti kemudian di bagian kamar ini jadi tadi kelas kamar, ini kamarnya kita tambah. Nah, pilihan kelas kamar ini yang kita sudah input di sini sebelumnya ya. Di kelas kamar ini kita cuma menginput kelas 1, nama kamarnya apa, biasanya nama-nama bunga ya, bunga gitu. Nah, ini NS1 NS2 itu tadi ada di sini di unit rumah sakit ya, NS1 NS2. Jadi kalau seandainya biasanya kan lebih dari 2 ya, jadi nanti bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada pembagian kamar khusus, apakah dia ini khusus pria, apakah dia ini khusus wanita. Biasanya kan kalau dia kebidanan berarti khusus wanita saja, atau bisa diisi pria atau wanita gitu. Nah, ini nanti keperluannya juga untuk di bridging ke apliker ya, karena di apliker itu dibedakan berapa ketersediaan pria, berapa ketersediaan wanita, berapa ketersediaan pria atau wanita kayak gitu. Jenis pelayanan ini juga hak pemetaan sebenarnya. Kemudian perawatan siranap juga sama pemetaan. Nah, kemudian di sini adalah untuk penambahan jumlah tempat tidur. Kalau misalkan kayak kelas 3 itu sampai 6 tempat tidur, nah ditambahkan saja sampai 6 ya. Ini nomornya, nomor tempat tidurnya kalau memang dikasih nomor bisa diganti jadi A, B, C misalkan ya, atau cuman 1. Kalau seandainya dikurangi ya tinggal diklik aja seperti ini ya. Nah, umumnya kan kelas 1 itu ada 2 kamar ya.
kayak gini. Oke, jadi ini oke, umum aja karena pria atau wanita, karena penyakit dalam juga, jadi kita simpan ya, masuk. Oke. Nah, di sini ada kelas 1 bunga YNS 1 untuk pria atau wanita penyakit dalam, tempat tidur tersedia ada 2. Karena memang ada 2 tempat tidur kan kita masukkan tadi, total tempat tidur 2 dan belum ada yang masuk. Di sini statusnya tersedia. Jadi ketika tempat tidur tersedia di sini 0, artinya 2 tempat tidur di kamar bunga itu terpakai semua, ini statusnya akan berubah otomatis menjadi tidak tersedia. Oke, untuk menonaktifkan kamarnya atau mengaktifkan kembali seperti ini. Lanjut ke tempat tidur. Jadi seharusnya kalau kita sudah melengkapi semua data tempat tidur ketika menginput data kamar, jadi ini sebenarnya kita tidak perlu lagi menginput di sini ya. Kenapa? Karena sudah diinput dari awal tadi ketika kita menginput kamar. Nah, di sini kita bisa melakukan intervensi secara manual terhadap status tempat tidurnya. Ya, apakah terpakai atau tidak. Ya, di sini juga misalkan ternyata ini sudah dipesan orang, ini kita bisa blok seperti ini, nama pemesannya siapa, ya. Atau misalkan tadi ini karena satu dan lain hal akhirnya ini tidak sesuai dengan kondisi realnya, ini kita bisa set bahwa ini masih digunakan seperti itu. Kalau dua-duanya digunakan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat kamarnya ini langsung otomatis jadi tidak tersedia tempat tidur 0. Oke. Kemudian kalau ini mau dikosongkan, oh ini sebenarnya sudah pulang nih gitu, dikosongkan. Atau misalkan ini dalam perbaikan, jadi kayak gini status-statusnya. Oke, lanjut kita kemudian setelah penginputan kamar, nah ini terserah mulai dari poliklinik dan UGD, laboratorium, radiologi, tindakan medis dan non operasi atau tindakan operasi dan pelayanan lainnya. Oke, kita mulai dari poliklinik dulu ya. Nah, di poliklinik di sini ada data UGD secara otomatis sudah masuk, poliklinik dan UGD. Cuman tinggal penyesuaian tarifnya aja. Oke, tarif pemeriksaan di sini ada 2, yang pemeriksaan dan alternatif. Kadang ada yang UGD-nya misalkan ditangani oleh dokter spesialis dan biasanya lebih mahal gitu. Jadi nanti di sini misalkan nih ini 50.000 dokter umum. Kalau ini 75.000 dokter spesialis yang menangani pasien. Jadi nanti ketika mendaftar itu bisa dipilih, oh ini yang pakai 50.000 atau ini pakai 75.000. BAP ruangan dan biaya administrasi itu juga sama dengan penjelasan di kelas kamar tadi. Ini untuk penginputan jasa dokter. Cuman pada umumnya jasa dokter ini kalau sudah ditentukan seperti ini biasanya untuk per service ya. Nah ini kalau pasiennya BPJS agak susah nih ngitungnya, makanya ini jarang digunakan sih di RS gitu. Tapi kalaupun mau diisi nanti berapa persen, nah berapa persen itu diambil dari yang ini. Kalau misalkan dia 50%, berarti nanti jasa dokter 50% dari 50.000 yaitu 25.000 ya gitu. Ini di skip aja untuk UGD karena memang tidak ada harusnya untuk antrian UGD. Kemudian kita tambah polikliniknya. Di sini kita pemetaan ke kode spesialis BPJS, misalkan kayak interna mungkin ya, penyakit dalam, kode pas nama polikliniknya penyakit dalam. Nah ini dokter yang berpraktek ini nanti diambil data dari tenaga kesehatan di sini yang dokter spesialis ya, makanya ini perlu diisi dulu di tenaga kesehatan. Tarif pemeriksaannya juga sama, penjelasannya kayak UGD, BHP ruangan, biaya administrasi dan jasa dokter. Kemudian ini untuk keperluan antrian ya. Nah di sini ada jadwalnya, Senin buka tutupnya. Ini untuk supaya di anjungan antrian itu keluar nanti pengaturnya di situ. Kalau di hari dia tutup, maka pilihan dokter poli itu tidak akan tampil di anjungan antrian ya. Ini kode antriannya misalkan A. Ini untuk gunanya untuk membedakan antara poli satu dengan poli yang lain ketika dilakukan pemanggilan. Jadi penyakit dalam misalkan A, ketika pemanggilan antrian itu langsung dia memanggil A01. Kalau misalkan penyakit poli obgyn B, berarti dia akan memanggil B01 gitu. Jadi ini pembedanya nanti
kuota JKN, non JKN ini keperluannya untuk antrian online ya. Jadi ini terserah nanti diisi berapa, biasanya disesuaikan dengan Hafiz seperti itu. Oke. Untuk pembahasan laboratorium, radiologi dan selanjutnya kita lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih.